LTD-PO, histamin, interleukin 4, interleukin dan ROS. Kemudian pada COPD, LTB-PO, interleukin 8, TNF-alpha, dan ROS yang banyak. Efek yaitu asma, semua jalan napas yang kecil terjadi fibrosis, aciding, dan pada COPD, peripheral airways, lung destruction, fibrosis, dan squamous metaplasia. Kemudian pada asma, respon pada steroid. Mekanisme yang mendasari terjadinya hambatan aliran udara napas pada PPOK. Saluran napas kecil yaitu inflamasi pada saluran napas, kemudian fibrosis pada saluran napas dan luminal flux, kemudian hipertrofi dan hiperplasia, kelenjar mukosa dan sel goblet. Kemudian terjadi hipersekresi mukus. Pada parenkim, destruksi alveol, obstruksi relatif, yaitu hilangnya ikatan alveolar, kolap saluran napas kecil, kemudian terjadi penurunan elastisitas coil paru. Kemudian terjadi hambatan aliran napas. Kemudian kecil sekali. Kemudian pada jalan napas juga terjadi penciutan daripada saluran napas, yaitu mukus terjadi hypersecretion, kemudian disfungsi eruption alveolar attachment, dan mucosal and fibrobronchial. Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap pasien PPOK agar tidak terjadi kondisi ini? Atau jika terjadi kondisi seperti ini menjadi tantangan dokter, khususnya dokter paru, pada setiap penderita PPOK yang kita rawat. Kemudian diagnosa PPOK, yaitu gejala sesak napas tambah bunyi, kemudian batuk kronis, dan berdahak. Faktor risiko yaitu merokok, paparan di pekerjaan, usia lebih dari 40 tahun. Kemudian pemeriksaan fisik, mulut mencucu, clubbing finger, barrel chest, push-lip breathing, ekspirasi memanjang, dan wheezing. Kemudian secara spirometri, FEP1 per KVP lebih kecil dari 70%. Selama pandemi COVID, pemeriksaan fungsi paru dan spirometri dan peak flow meter ditiadakan karena menghindari penyebaran virus melalui airborne. Hasil spirometri normal dibandingkan dengan pasien PPOK. PPOK FEP1 sekitar 1,8, FPC sekitar 3, dan FPC1 per FPC 56%. Pada fototorak
gambaran hiperinflasi, hyperlucent makin gelap. Ruang retrosternal melebar. Ruang diafragma lebih rendah dengan bentuk mendatar, jantung menggantung atau jantung pendulum, teardrop eyedrop appearance. Interpretasi pemeriksaan darah lengkap. Jelas ini. Tak jelas nanti. Kemudian tata laksana terapi PPOK stabil atau PPOK exacerbasi. PPOK stabil, kriteria PPOK stabil adalah tidak dalam bentuk kondisi gagal napas akut pada gagal napas kronik. Dapat dalam kondisi gagal napas kronik stabil yaitu hasil AKDA, pH normal, kemudian PCO2 lebih besar 60 mm Hg dan PO2 lebih kecil dari 60 mm Hg. Dahak tak berwarna atau jernih. Aktivitas terbatas, tak disertai sesak sesuai dengan derajat PPOK. Penggunaan bronkodilator sesuai dengan rencana pengobatan. Dia ada penggunaan bronkodilator tambahan. Kemudian penata laksanaan PPOK. PPOK stabil, tujuan penanganan mengatasi gejala, kemudian meningkatkan kapasitas fisik, kemudian meningkatkan status kesehatan, dalam kurung mengurangi gejala, kemudian mencegah dan mengobati eksaserbasi, mencegah progresivitas penyakit, menurunkan angka kematian, dalam kurung mengurangi resiko eksaserbasi, dilaksanakan di poliklinik, evaluasi berkala di rumah. Klasifikasi keparahan aliran udara berdasarkan GOLD 2021. GOLD 1 ringan, yaitu kriterianya PEV1 lebih besar 80% prediksi. Kemudian GOLD 2 50 lebih besar 50% dan lebih kecil dari 80%. GOLD 3 lebih kecil dari lebih besar dari 30%, lebih kecil dari 50%. GOLD 4 sangat berat, yaitu FEV1 lebih kecil daripada 30%. Masih dengar, Dek? Masih, Dok. Penilaian pasien PPOK berdasarkan GOLD 2021, diagnosis yang telah dikonfirmasi dengan spirometri, kemudian terjadi uji keterbatasan aliran udara, dan uji simptom dan risiko eksaserbasi. Pasca bronkodilator, FEV1 per FPC lebih kecil daripada 70%. Grade 1 lebih besar dari 80, kemudian grade 2
50 sampai 79, grade 3 30 sampai 49, grade 4 lebih kecil dari 30%. Riwayat eksaserbasi riwayat opname, resiko dan riwayat opname 0 sampai 1 tidak dirawat di rumah sakit. Dengan MMRC 0,1 sampai 1 dengan CAT kurang dari 10% dikelompokkan dengan grup C dan A. MMRC lebih kecil, lebih besar dari 2 dan CAT lebih besar 10 dikelompokkan dalam grup D dan B. Ini dinilai CAT-nya, yaitu saya tidak pernah batuk dilingkari antara 1 sampai 5. Kemudian dari saya tidak pernah batuk sampai saya selalu batuk. Kemudian kedua, tidak ada dahak sama sekali, dari tidak ada menjadi dada saya penuh dengan dahak. Kemudian tidak ada rasa berat tertekan di dada sampai dada saya teramat berat. Kemudian ketika saya jalan, mendaki, naik tangga, saya tidak sesak, menjadi ketika saya jalan atau mendaki, naik tangga, saya sangat sesak. Kemudian aktivitas sehari-hari saya di rumah tidak terbatas, sampai aktivitas sehari-hari saya di rumah sangat terbatas. Kemudian saya tidak khawatir keluar rumah, meskipun saya menderita penyakit paru, sampai saya sangat khawatir keluar rumah karena kondisi paru saya. Kemudian saya dapat tidur dengan nyenyak. Saya dapat tidur dengan nyenyak sampai menjadi saya tidak dapat tidur nyenyak karena kondisi paru saya. Kemudian terakhir, saya sangat bertenaga, menjadi saya tidak punya tenaga sama sekali. Kemudian di total skornya, penilaian pasien PPOK berdasarkan GOLD 2021. Eksaserbasi sedang sampai berat. Lebih dari 2 atau 1 hingga dirawat di rumah sakit, yaitu di kelas C atau D. 0 sampai 1 tidak dirawat di rumah sakit, bisa kelas A, B. Kemudian MMRC 1, CAT 10 pada kelas A dan C, dan MRC 2, CAT lebih besar 10 di kelas 2, di B dan D. Pada initial pharmacological treatments, lebih besar 2 moderat, eksaserbasi atau lebih besar 1 termasuk grup C, yaitu pengobatan lama, long acting MA. Grup D yaitu lama tambah laba atau ICS tambah laba.
Kemudian 0 sampai 1 moderat eksaserbasi, grup A bronchodilator, dan grup B long acting bronchodilator, lama atau laba. Obat atau alat inhalasi yang ada di Indonesia yaitu sama ipratropium bromide, lama tropium bromide, laba indocaterol, lama dan laba glycopyrronium, indocaterol, sama saba, salbutamol, terbutalin, dan benoterol. Kemudian saba atau sama, salbutamol, ipratropium bromide, ICS, fluticasone, dan budesonide. ICS tambah laba, fluticasone, salmeterol, budesonide dan formoterol, budesonide dan formoterol. Manajemen sikel yaitu review, simptom, dyspnea, dan eksaserbasi, kemudian assess physiological approach, pulmonary rehabilitation, and self-management education. Kemudian di-adjust, escalate, switch, inhaler device, molecular de-escalation. Tindak lanjut pengobatan farmakologi. Jika respon terhadap pengobatan awal tepat, pertahankan. Jika tidak, pertimbangkan sifat utama yang dapat diobati sebagai target. Kemudian gunakan pathway eksaserbasi jika eksaserbasi dan dyspnea perlu ditargetkan. Tempatkan pasien dalam box yang sesuai dengan pengobatan saat ini dan diikuti indikasi. Nilai respon sesuaikan dengan dan ditinjau. Rekomendasi ini tidak tergantung pada penilaian ABCD pada diagnosa. Dyspnea, lama dan laba, lama tambah lama, kemudian laba tambah ICS, kemudian laba tambah lama tambah ICS, pertimbangkan penggantian alat inhaler atau molekul. Selidiki dan obati penyebab lain dari dyspnea. Eksaserbasi, lama tambah laba, kemudian dilanjutkan dengan laba tambah lama, kemudian laba tambah ICS. Kemudian diganti dengan lama tambah laba tambah lama ICS. Kemudian diberikan azitromisin atau rofimulase. Kemudian eosinofil per darah, jumlah eosinofil darah, pertimbangkan jika eosinofil lebih besar 300 atau 100, lebih besar 2 kali eksaserbasi moderat per 1 kali perawatan. Pertimbangkan mengurangi ICS atau penggantian jika pneumonia indikasi awal tidak dapat tepat atau tidak ada respon terhadap ICS. Pokok-pokok penting untuk penggunaan obat antiinflamasi.
Monoterapi jangka panjang dengan ICS tidak dianjurkan. Bukti A. Pengobatan jangka panjang dengan ICS bisa dipertimbangkan bersama-sama dengan laba dan pasien dengan riwayat eksaserbasi. Meskipun dengan adanya pengobatan yang tepat menggunakan bronchodilator aktif lama. Bukti A. Terapi jangka panjang dengan kortikosteroid oral tidak dianjurkan. Bukti A. Pada pasien dengan limitasi atau aliran udara berat hingga sangat berat, bronkitis kronik dan eksaserbasi, dapat dipertimbangkan penggunaan penambahan inhibitor FDE4 pada pengobatan dengan bronchodilator aktif lama dengan atau tanpa ICS. Bukti B. Macrolide terutama azithromycin dapat dipertimbangkan bukan hanya untuk bekas perokok yang mengalami eksaserbasi meskipun dengan terapi yang tepat. Bukti B. Terapi statin tidak dianjurkan untuk pencegahan eksaserbasi. Bukti A. Mukolytik antioksidan hanya dianjurkan pada pasien terpilih. Bukti A. Tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung bahwa kortikosteroid inhalasi atau oral harus dihindari pada pasien dengan PPOK selama epidemi COVID 2020. Kemudian non-pharmacologic management of COPD, yaitu pada grup A, smoking cessation, physical activity, flu vaccination. Kemudian pada grup B, C, dan D, smoking cessation, physical activity, flu vaccination, dan tambah pulmonary rehabilitation. Tindak lanjut pengobatan non-farmakologik. Jika respon terhadap pengobatan awal tepat dan pertahankan, kemudian vaksinasi flu setiap tahun dan vaksinasi yang dianjurkan hanya sesuai dengan pedoman. Kemudian edukasi penanganan diri, kemudian penilaian akhir faktor-faktor risiko. Kemudian rehabilitasi paru atau penanganan diri dan perawatan integratif pada PPOK. Rehabilitasi paru memperbaiki dyspnea, status kesehatan dan toleransi olahraga pada pasien yang stabil. Bukti A, rehabilitasi paru mengurangi perawatan inap pada pasien yang mengalami eksaserbasi baru-baru ini. Lebih kecil 4 minggu dari perawatan sebelumnya. Bukti B. Kemudian vaksinasi influenza dianjurkan untuk setiap pasien penderita PPOK. Bukti A, itu vaksinasi pneumokokal FCP13 dan BPSP23 dianjurkan untuk pasien berusia lebih besar 65 tahun. Dan pasien yang lebih muda dengan kondisi komorbid yang signifikan termasuk penyakit jantung atau penyakit paru kronik. Bukti B. Nutrisi, asupan nutrisi haruslah dipertimbangkan pada pasien yang gizi buruk penderita PPOK. Bukti B. Kemudian manajemen of exacerbasi.
Penyebab eksaserbasi tersering adalah infeksi yang akan memperparah kondisi inflamasi di lokal sehingga timbul gejala akibat kondisi bronkokonstriksi, edema, dan hipersekresi sehingga terjadi hambatan aliran udara dan menyebabkan dinamik hiperinflasi. Eksaserbasi dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, gejala berat memberat dan penurunan fungsi paru, biaya pengobatan meningkat, dan peningkatan kematian, serta meningkatnya progresivitas dan penurunan paru bertambah cepat. Ini adalah dampak dari eksaserbasi yang dapat berakibat fatal kematian. Gejala dan pemeriksaan. Sesak, batuk, dahak, mulut mencucu, positif, negatif. Otot bernapas, positif, negatif. Ekspirasi memanjang, wheezing, AP menurun, saturasi O2 menurun, positif, negatif. Lekostiosis, hiperinflasi, PCO2 positif. Kemudian definisi PPOK eksaserbasi adalah suatu kejadian akut yang ditandai oleh memburuknya gejala pasien yang membutuhkan pengobatan tambahan. Kemudian PPOK eksaserbasi adalah kondisi di mana pasien mengalami bertambah berat gejalanya dan atau penggunaan obat yang lebih dari biasanya. Penelaksanaan pasien PPOK eksaserbasi yaitu klasifikasi kriteria PPOK eksaserbasi menurut GOLD 2021 dan klasifikasi eksaserbasi akut PPOK kriteria Antonisen 1987. Derajat PPOK eksaserbasi akut kriteria Antonisen yaitu tipe 1 berat, tipe 2 sedang, ringan, tambah gejala utama. Tambah gejala utama yaitu demam, batuk, sputum, purulen, sputum, takikardi, dan worsening dyspnea, wheezing, dan uri. Adapun gejalanya antara lain bertambah sesak napas, dahak banyak dan purulen, dan gejala lainnya batuk, napas berbunyi, takikardi, demam, infeksi saluran napas. Menurut Antonisen dikatakan berat jika tiga gejala utama. Eksaserbasi derajat ringan cukup dengan meningkatkan bronkodilator dapat dikontrol, sedangkan eksaserbasi dengan sedang biasanya datang ke klinik atau praktek spesialis paru dengan pengobatan kortikosteroid oral, tambah antibiotik, dan eksaserbasi berat datang ke IGD ataupun harus opname. Derajat PPOK eksaserbasi akut kriteria GOLD, PPOK eksaserbasi ringan, PPOK eksaserbasi sedang, PPOK eksaserbasi berat. PPOK eksaserbasi dengan dan tanpa gagal napas. PPOK eksaserbasi yaitu dan tidak ada peningkatan PaCO2
pada PPOK seserbasi dengan gagal napas akut tanpa mengancam hidup, yaitu hiperkarbia, peningkatan PeCO2, kemudian ada perubahan mental status yang akut, tidak ada perbaikan hipoksimia dan dengan pemberian suplemen oksigen dengan masker Venturi, oksigen PO2 lebih besar 40, dan hiperkarbia, peningkatan PCO2 dari nilai normal atau lebih besar 60% mm Hg yang terdapat asidosis dengan pH 7,25. Kunci penanganan PPOK exacerbasi akut, inhalasi beta-2 agonis kerja cepat dengan atau tanpa anticholinergic kerja cepat atau sama dengan epidensi. Kortikosteroid 5-70%, 5-7 hari epiden A, antibiotik 5-7 hari epiden B. Ventilasi mekanik non-invasif merupakan pilihan utama bagi pasien PPOK exacerbasi akut dengan gagal napas akut yang membutuhkan ventilasi atau tidak ada kontraindikasi absolut, epiden A. Bronkodilator memperbaiki hambatan aliran udara napas dengan target bronkokonstriksi dan mengurangi air trapping. Pemberian bronkodilator pada PPOK exacerbasi, bronkodilator tambah mengatasi hambatan aliran udara dengan target pada bronkokonstriksi mengurangi udara terperangkap. Perburukan bronkospasm ketika exacerbasi. Bronkodilator meningkatkan PEP1 dengan mengurangi ketegangan otot polos saluran napas, memperbaiki aliran ekspirasi, lebih merefleksikan pelebaran saluran napas daripada perubahan elastisitas recoil. Kemudian bronkodilator juga bereaksi di saluran napas perifer, mengurangi air trapping dan memperbaiki pengosongan udara paru sehingga menurunkan volume paru dan memperbaiki gejala dan kapasitas latihan. Algoritma penatelasan PPOK dengan exacerbasi, nilai beratnya gejala oksimetri, AKDA dan fototorak, terapi oksigen, saturasi 88-92%, dan AKDA setelah 30-60 menit. Ya, pada alur tata laksana PPOK exacerbasi, bronkodilator merupakan obat utama selain pemberian oksigen, kortikosteroid dan sistemik dan antibiotik. Diawali dengan pemberian SABA, jika tidak respon dos yang ditingkatkan atau frekuensi diberikan lebih sering. Kalau tidak respons dengan SABA, dikombinasikan dengan SAMA. Cara pemberiannya dengan nebulizer atau dengan spacer MDI. Kalau masih tidak respon, dapat diberikan santin. Oke. Ada yang bertanya, Dek?